Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Jadi selamat siang saudaraku. Ada pertanyaan lagi saya akan angkat. Alhamdulillah saudaraku, karena guru ini sebagai penjelajah 75 alhamdulillah sudah agak membaik, karena sedikit ini 2 hari agak kurang enak badan, tetapi alhamdulillah. Jadi sekarang saya akan angkat pertanyaan saudara kita ini. Di dalam ruangan RBW dia menanyakan mengenai adanya gedung, ya. Dia menanyakan mengenai adanya gedung di dalam ruangan RBW. Nah, ada pertanyaan saudara kita, dia mengatakan, "Bang, seumpamanya gedung itu, Bang, itu agak terang, apa tidak jadi masalah?" Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat penting di dalam ruangan gedung walet, supaya walet bisa dibetahkan. Walet dia bisa beradaptasi nyaman di dalam ruangannya. Nah, maksudnya ruangannya di dalam gedung, ya, gedungnya saudaraku. Jadi oke. Mungkin saudara menunggu pertanyaan ini yang saya akan jelaskan. Jadi pesan saya, tolong ditonton sampai full saudaraku, supaya saudara itu bisa mengerti mengenai adanya walet yang ingin mendeteksi dan menginap di dalam ruangan RBW sampai dia betah. Nah, akhirnya lambat laun dia akan bikin sarang dan berkeloni di dalam. Jadi intinya saudaraku, ruangan yang terang itu tempatnya walet di dalam. Apabila di dalam gedung ini terang, ya, kira-kira kendalanya walet apa kendala ke walet seumpamanya ruangan gedung saudara terang. Ya, sekarang saya akan pecahkan pertanyaan saudara kita ini, karena memang yang sangat bikin galau petani. Sebabnya walet tidak mau tinggal di dalam ruangan RBW. Nah, ini saudaraku, ya. Jadi pesan penjelajah 75 selalu saya utarakan mengenai adanya ruangan di dalam. Apabila terang, yakin saja saudaraku, walet sulit tinggal di dalam. Saya ulang, ya. Apabila di dalam ruangan terang adanya pantulan, ya, walet sulit tinggal di dalam ruangan ini, ruangannya gedung saudara, ya. Jadi pesan saya saudaraku, diusahakan langkah yang saudara lakukan apabila ruangan itu terang, karena yang intinya saudaraku, ya, walet mencari tempat yang ruangannya gelap. Jadi kalau berbahasa gelap saudaraku, cahaya itu diusahakan jangan ada cahaya masuk. Nah, jadi letak cahaya masuk, pantulan cahaya masuk saudaraku hanya di bagian poin. Nah, di bagian poin, di LMB masuk di situ pantulan, terus masuk di poin. Nah, justru ada bahasa saya mengatakan adanya, ya, adakan, bukan adanya, adakan sekat, adakan piling di situ, ya, di bendung itu pantulan yang keras masuk di dalam ruangannya walet, supaya walet ini dia bisa tinggal, dia bisa beradaptasi, dia bisa betah di dalam sampai berkeloni. Nah, kalau ruangannya gelap, nah, itu sasarannya walet saudaraku. Kalau walet itu ingin cepat huni tempat, itu gelapkan ruangannya. Usahakan yang bahasa saudaraku ini, ya, bahasa bagaimana kalau terang, apa walet bisa tinggal. Yang jelasnya namun tinggal saudaraku, tetapi sulit bertahan lama. Satu. Yang kedua, namun tinggal saudaraku itu walet tetapi sulit banyak. Nah, yang ketiga, walet kalau memang ada yang tinggal beranak, ya, istilahnya bertelur sampai lahir kanakannya, kanakan juga sulit tinggal. Biasa kalau sudah terbang kanakannya dia pergi, biasa tidak kembali kalau ruangannya terang. Intinya itu saudaraku, kalau gedung saudara itu terang, jadi adakan di situ piling. Nah, cara memailing saudara, di situ adakan piling, maksudnya lar. Nah, saudara lar di situ lubang antara ruang, usahakan bendung di situ
pantulan supaya tidak terus masuk di dalam ruangannya walet. Tempatnya walet bikin sarang di dalam, tempatnya walet buat sarang, cetak sarang. Nah, itu. Jadi terus gimana saudara supaya saudara bisa menggelapkan ruangan? Seumpamanya saudara ya, yang kan kebanyakan saudara yang di luar lapangan petani-petani kita, saudara kita kebanyakan menggunakan pipa itu usahakan kalau di dalam itu kan ada elbow. Nah, elbow itu sambungkan, potongkan lagi pipa saudaraku, baru saudara sambung di elbow itu supaya pantulan tadi di elbow itu terang akan jadi gelap. Sebabnya saudara potongkan pipa karena saudara sambungkan pipa di situ, insya Allah di dalam ruangan RBU itu akan terjadi kegelapan, bukan lagi terang. Nah, tadi terang, akhirnya saudara mengadakan itu, saudara lakukan itu, potongkan pipa, baru saudara sambungkan di situ, ruangan terbentuk jadi gelap. Nah, itu yang dicari walet, yang disukai walet, sampai walet bisa beradaptasi di dalam, tinggal sampai beta, akhirnya dia akan bikin sarang. Nah, itu intinya itu saudaraku ya, kalau ingin betahkan burung supaya burung ini incar tempat ini. Ya, itu. Jadi, itu pertanyaan saudara, cara menggelapkan ruangan, usahakan saudara juga mengadakan sekat di situ di perantara antara lubang terjun dan di situ masuk di dalam ruangan inap. Tetapi saudaraku ya, cara sekat di situ atur sekatnya sesuai dengan ukuran gedung. Ya, jangan asal sekat-sekat. Ada sekat di situ dilar, ada lagi di dalam dilar lagi, ada lagi di dalamnya dilar lagi. Nah, makanya banyak petak-petak saudaraku, kan kebanyakan saya lihat itu di gedung kalau saya rehab rata-rata itu banyak banyak sekat di dalam. Nah, menurut pemahaman saudara kita di gedung di dunia perwaletan, kalau banyak sekat itu walet cepat berkeloni, walet cepat tinggal. Itu bahasa saudara kita di luar lapangan, itu kan porsi mereka. Ya, kalau porsi saya saudaraku tidak gitu, beda. Nah, ya saudaraku ya, jadi paham saudara mengenai adanya menggelapkan ruangan itu adakan tadi itu. Ya, seumpamanya saudara menggunakan ventilasi di luar selain dari pipa, bisa saudara bisa rancang di situ semacam saudara menggunakan ventilasi batu. Ya, jalan udara masuk di dalam ruangan. Nah, adakan di situ sekat saudaraku ya, kan saudara kan ada di video saya saudaraku, saya perlihatkan cara sekat, cara membendung itu pantulan cahaya. Kalau saudara menggunakan ventilasi batu atau ventilasi kayu di selain dari ventilasi pipa, ya pipa paralon, ya maksud saya saudaraku ya, kan ada dua sering yang saudara gunakan di lapangan, 3 inci paralon dengan 4 inci paralon. Nah, itu tergantung dari saudara, kan itu hanya jalannya udara masuk di dalam ruangan. Ya, kalau walet itu yang penting dia rasakan itu awannya di dalam sejuk. Nah, dan usahakan saudaraku ya diatur kelembabannya di dalam, supaya ini hawa dingin dan hawa sejuk akan menyatu. Ya. Yang mana lagi saudaraku? Sekarang saya pindah ke pertanyaan yang kedua, karena dua ini pertanyaan saya angkat saudaraku ya, mengenai adanya gimana kalau ruangannya di dalam itu gelap. Apa maksud saya terang, adanya pantulan cahaya yang masuk. Itu tadi saya sudah jawab secara merinci. Sekarang ada pertanyaan saudara kita masuk di kolom komentar ini, kemarin saya baca. Saudara kita ini menanyakan, bagus yang mana bang? Lubang terjun atau lubang sirsak? Ini pertanyaan saudara, ini pertanyaan saudaraku selalu saya angkat. Dari dulu selalu saya angkat. Kalau penjelajah 75 saudaraku mendirikan gedung rumah walet, kebanyakan lubang sirsak. Saya ulangi saudaraku ya. Kalau penjelajah 75, maksudnya penjelajah itu berarti saya, ya saya. Penjelajah 75 saudaraku kalau menender bangunan selalu mengadakan lubang sirsak. Jarang saya gunakan lubang terjun, kecuali perehapan. Nah, perehapan baru saya gunakan lubang terjun. Nah, itu. Nah, tetapi semua bukan lagi semua, rata-rata yang saya rehab, saya tidak bisa hitung lagi gedung saudaraku semua lubang terjun. Nah, kan itu asal mulanya lubang terjun, mungkin ada yang berhasil 2-3 sampai saudara kita yang di luar lapangan itu mencontoh itu karena bahwa kalau lubang terjun itu cepat. Sebenarnya saudaraku ya, selaku penjelajah 75 ada berapa gedung yang saya sudah tangani, sudah kelihatan, dan berapa gedung sudah berdiri
saya gunakan lubang sirsak. Nah, ini pertanyaan saudara juga. Jadi kalau saya ya, tetapi kalau saudara ingin menggunakan lubang terjun kan tidak jadi masalah. Itu kan semua benar. Nah, tidak ada yang salah. Hanya kalau penjelajah 75, biasa juga saya gunakan lubang terjun saudaraku, tetapi hanya dihitung dengan jari. Kebanyakan saya menggunakan ya, saya menender gedung itu semua lubang sirsak. Sisa cara menata bagian di dalam supaya ini pantulan, karena kalau lubang sirsak saudaraku hanya satu perlu diperhatikan di bagian lantai atas. Nah, lantai atas itu umpamanya 3 lantai 3 ya. Nah, lantai 3-nya itu perlu diadakan di situ. Kalau masuk di situ pantulang, di situ adakan sekat. Hanya di situ kita menggunakan sekat lar. Di bagian lantai terakhir kan di situ kan lubang sirsak kan membelok lagi masuk di dalam baru turun ke bawah. Nah, jadi dia mengadakan sekat lar tersendiri kalau istilahnya dia bentuk dirinya kalau sekat lar. Dan walet ya kan kebanyakan saudaraku kalau lubang terjun itu suka walet yang seperti gua. Sebenarnya walet tidak gitu saudaraku. Semua dihuni. Nah, karena rata-rata yang saya gunakan di lokasi kalau saya menender ya bukan perehatan loh. Saya tender, istilahnya bahasa tender mulai dari pendasi ya, cakar, pendasi, pemasangan batu sampai selesai. Nah, itu terima kunci. Saya selalu menggunakan sekat lar kalau saya menender di gedung rumah walet ya, baik 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai. Saya akan pernah menender saudaraku sampai 6 lantai ya. Yang jelasnya itu. Tetapi bahwa kalau lubang terjun apa bagus bang, semua bagus, tidak ada yang tidak bagus. Nah, tergantung dari cara saudara yang menata bagian di dalam ruangan RBW nya masing-masing. Itu pesan penjelajah 75 saudaraku. Jadi jangan dianggap remeh bahwa lubang sirsak itu tidak akan berhasil. Saya sudah tidak bisa hitung saudaraku. Saya tender gedung ya saya tidak bisa hitung karena sudah ada yang berdiri gedungnya 4, sudah ada 3, ada 2. Nah, yang saya tender mengenai adanya lubang sirsak kan pernah saya jelaskan mengenai adanya yang 6 lantai itu 8,5 kali 13,5. Pernah saudaraku ya saya jelaskan mengenai yang punya gedung itu dia punya spedisi. Alhamdulillah sudah berapa gedungnya berdiri. Dan ada 3 gedung di situ. Alhamdulillah semua berhasil yang saya tangani. Semua saya gunakan lubang sirsak. Tidak ada lubang terjun. Nah, tetapi saya merancang di dalam memang saya paskan untuk keinginannya walet, bukan keinginan kita, bukan akal-akalan kita. Nah, istilahnya saya ngikuti apa yang diinginkan walet, maksudnya yang tidak terhalang untuk walet ini di dalam ruangan RBW supaya walet bisa bermanuver di dalam dengan tenang, bisa beradaptasi dan nyaman. Begitupun juga mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu sejuk, dingin. Nah, itu tergantung yang menangani gedung yang ini, yang saya maksud yang lubang sirsak. Nah, jadi itu selalu saya utarakan saudaraku, tidak usah saudara bahwa tidak bagus kalau lubang sirsak, tidak bagus kalau lubang terjun, tidak cocok kalau lubang sirsak atau tidak cocok kalau lubang terjun. Semua bisa, tergantung cara saudaraku ya, petani walet yang menata bagian dalam. Nah ya, ini bagian kasat mata saudaraku ya. Ini bagian kasat mata mengenai adanya di dunia perwaletan secara alami. Nah, dan ini yang paling banyak terjadi di lapangan saudara. Nah, mungkin saudara kalau lubang sirsak itu sulit berhasil. Tidak, aman saudaraku. Yang penting bagian di dalamnya. Yang penting saudara bisa memahami kalau saudara menggunakan lubang sirsak. Ukurannya itu turun ke bawah lantai kedua, dari lantai ketiga turun ke bawah lantai kedua turun ke lantai pertama. Cara menata, nah itu. Jadi saudara itu perlu paham ini mengenai adanya di dalam ruangannya si walet ini, karena walet itu selalu mengincar tempat yang ruangan gelap. Nah itu, walet selalu mengincar tempat ruangan yang aman. Walet selalu mengincar tempat ruangan yang lembab.
berarti kalau berbahasa lembab itu saudaraku berarti air dingin. Walet selalu mencari tempat ruangan yang sejuk, adanya ini ventilasi angin bagus, tatahannya bagus, jaraknya. Ya, itu. Jadi cara membetahkan burung saudaraku, sisa saudara itu bisa mengakali yang masuk akal di dalam ruangan RBW-nya si walet ini, yang tempatnya walet akan tinggal, akan berkeloni, bikin sarang, menambah populasi. Nah ini karena yang paling berat kita hadapi saudaraku itu burung yang di luar. Burung di luar itu burung liar atau bahasanya burung lepas. Maksudnya belum ada kandang. Kan kebanyakan burung saudaraku itu banyak yang di luar itu yang berkeliaran yang tidak punya kandang, hanya bermalam di luar, apakah di batu, apakah di pohon, apa yang jelasnya itu burung yang belum punya rumahan. Nah, ini yang paling sulit kita tarik, yang paling berat kita hadapi, karena ini banyak cerewet ini walet-walet liar saudaraku, keinginan dia, mau dia. Oh kalau dia tidak suka saudaraku jangan harap akan tinggal. Mungkin saudara sudah mengatakan dalam hati akan tinggal itu burung sudah masuk tadi. Umpamanya saudara pantau dari luar gedung melihat di LMB-nya masuk. Ya masuk, tetapi burung ini belum tentu dia bisa beradaptasi di dalam. Setelahnya hanya bermanuver akhirnya keluar, tidak akan kembali. Karena waktunya walet ini masuk di dalam ruangan RBW sulit dia dapatkan keinginannya. Nah, makanya keinginan yang dia tidak ketemukan walet tadi yang masuk di dalam ruangan RBW akhirnya lama kelamaan dia keluar. Tetapi kebalikannya saudaraku, kalau walet masuk ya, dia sudah rasa hawa di dalam, ada kenyamanan untuk diri si walet ini, insya Allah saudaraku akan tinggal itu. Namun belum tinggal akan bolak-balik itu sampai dia tinggal, sampai dia betah di dalam. Yang intinya saudara jangan saudara selalu keluar masuk di dalam ruangan RBW, karena walet itu saudaraku tidak semudah itu kita betahkan, berat. Nah, jadi cara membetahkan burung, ikuti saja panduan petunjuk ya penjelajah 75. Selalu ada pencerahan di sini saudaraku. Kalau penjelajah 75 selalu membahas mengenai adanya di dunia perwalian secara alamiah. Nah, dan tidak terlalu banyak saudaraku itu bahasa apa ya, alat-alat asistengnya kalau penjelajah 75. Nah, itu netral-netral saja saudaraku, tetapi alhamdulillah ya alhamdulillah sudah kelihatan, sudah banyak saudara kita saya betahkan di dalam gedungnya. Nah, padahal ini saudaraku hanya pandu secara online jarak jauh. Belum saya langsung terjun tangan ke gedung saudara. Gimana ya kalau guru langsung terjun tangan ke gedung saudara ya. Nah, tetapi ada beberapa gedung saudaraku saya langsung terjun langsung ke gedung-gedung saudara kita. Dan semua yang saya terjun langsung saudaraku selalu saya perlihatkan itu, kelihatan itu walet itu, kelihatan hasil. Begitupun juga perkembangannya, tambahannya. Belum cukup 1 tahun saya perlihatkan saudaraku, ada beberapa gedung saya perlihatkan semua sudah berisi. Padahal gedung tadi ini dia galau. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang semua galau. Nah, pada aku dipikir saudaraku ya dekat-dekatnya ini dia punya gedung ini ya. Dipikir lebih dulu itu yang aktif dibanding yang saya tangani ini yang galau, akhirnya terisi yang saya tangani ini, yang saya hadapi ini saudaraku. Yang lainnya itu ya tinggal, selamat tinggal. Karena memang saya rancang bagian di dalam yang dicari walet ini, keinginan walet apa yang betul-betul apa yang diincar walet di dalam ruangan, yang jelasnya saudara perlu memahami itu. Ya itu. Makanya selalu saya katakan saudaraku, apabila saudaraku di lapangan ya petani walet, khususnya bagi petani walet, strep peternak walet, kalau saya memberikan motivasi pertanyaan saudara kita, tolong dicamkan baik-baik ya, diikuti. Nah, dan saudara praktekkan di dalam ruangan RBW saudara, supaya saudara itu bisa walet ini bisa akan betah di dalam. Intinya walet itu saudara bisa melihat itu walet tinggal. Jangan hanya saudara masuk tidak ada apa-apa, kosong. Namun ada lagi tinggal saudaraku lama kelamaan 2-3 bulan ke depan hilang itu walet,
sebabnya itu mungkin ada yang tidak cocok si wallet ini sampai dia pergi, dia tidak kembali. Nah, ini yang paling sulit sudah yang kita hadapi saudara. Ya apa petani wallet di lapangan. Ini yang paling banyak yang mengeluh. Gimana bang cara menginapkan burung? Coba. Gimana caranya bang supaya kanakannya kembali? Nah, ini memang sulit saudaraku. Gimana bang supaya dia si wallet ini dia bisa betah? Wah, gimana bang supaya dia cepat bikin sarang? Gimana bang supaya cepat tambah burungnya di dalam? Nah itu semua kan pertanyaan kayak gini. Cara menginapkan burung gimana bang? Cara mengatur kelembaban, solusinya bagaimana bang? Cara mengatur suhu, cara menggelapkan ruangan, cara sekat. Nah, cara-caranya gimana bang? Wah, memang semua mau ingin yang melakukan kayak itu saudaraku, tetapi berat saudara lakukan kalau hanya secara. Makanya selalu saya katakan saudaraku, apabila saudara ingin dipandu secara online, tolong ditulis nomornya, nanti saya akan mandu secara langsung video call ke saudara, langsung ke gedung saudara. Kan selalu saya katakan saudaraku ya, mengenai adanya cara memandu secara jarak jauh, tetapi langsung ke antara guru penjelajah 75 guru lahirnya dengan gedung saudara. Kan sudah ada beberapa saudaraku kelihatan di video. Coba perhatikan di video. Yang video saudaraku yang saya berbicara itu rata-rata itu panduan. Itu pandu secara online. Nah itu secara video call. Nah di sana kerja saya yang saya yang membina melalui dengan video call. Oh ini lepaskan ini, pasangkan ini, ya tambahkan ini. Kalau saya memandu secara online itu cara-cara panduan saya saudaraku sebagai selaku penjelajah 75. Nah, jadi itu tadi pertanyaan saudara kita mengenai adanya bang, apa wallet bisa inap bang kalau agak terang ruangannya ya. Saya sudah jelaskan tadi saudaraku, sisa saudara itu bisa mencerna. Nah, itu saudara bisa memikirkan. Saya sudah angkat tadi pertanyaan saudara kita itu yang satu. Yang kedua, pertanyaan mengenai adanya lubang terjun dan lubang sirsak. Yang mana bagusnya bang? Yang mana cocok, yang mana yang disukai wallet, semua disukai. Yang penting cara saudara mendesain ruangan itu, menata ruangan itu, ya, merancang ruangan itu. Nah, sisa saudara gimana? Umpamanya saudara menggunakan konsultan ya, saya tidak bisa berkata-kata saudara mengenai adanya bahasa konsultan. Umpamanya saudara mengambil konsultan. Sisa saudara konsultasi di konsultannya di situ, seumpamanya saudara menggunakan. Tetapi kalau saudara ya konsultasi langsung ke penjelajah 75, saya lihat dulu gedungnya saudaraku, berapa lebar gedung saudara, berapa panjang gedung saudara, begitupun juga berapa lantai gedung saudara. Baru saya bisa rancang bagian dalam. Seumpamanya gedung sudah jadi, beda kalau gedung belum jadi, itu bedanya. Makanya ada bahasa saya bisa merehab, saya bisa bisa menender semua saudaraku, saya bisa memandu, tergantung saudara keputusannya gimana. Begitupun juga mengenai adanya kegalauan, tingkat stres, tingkat yang jelasnya saudaraku, yang jelasnya di wallet itu selalu ada mengganjal, selalu ada penghalang. Begitupun juga mengenai adanya masukan-masukan dari luar. Jadi perlu saudara jenius di dunia perwaletan. Jadi pesan saya saudaraku, ikuti aja penjelajah 75, selalu ada pencerahan. Insya Allah saudara penjelajah 75 saudaraku selalu menentung. Ya, tak henti-hentinya saudaraku ya. Karena video penjelajah 75 saudaraku itu tiap hari tayang. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Begitupun juga saudaraku di lapangan. Padat saudaraku ya, apalagi sekarang ini sudah masuk 2025. Masuk ini tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya kalau tidak salah ya. Tanggal 2 atau tanggal 3. Ya, yang jelasnya bulan baru. Ya, Januari. Jadi mudah-mudahan saudaraku, ini tanggal 2 kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan mengenai adanya di dunia perwaletan saudara bisa berpikir secara sehat ya. Yang jelasnya menghadapi wallet saudaraku itu santai. Jangan terlalu berburu nafsu, langsung meledak, karena wallet itu saudaraku bertahap. Ya, wallet itu bertahap, tidak sekejap itu.
Nah, itu butuh perjalanan, butuh perjuangan, butuh jenjang, butuh kesabaran, butuh doa. Nah, begitupun juga mengenai adanya pengkajian di wallet ini, di dalam ruangan RBW, istilahnya memahami. Nah, itu intinya saudaraku, kalau saudara ingin sukses. Karena sukses gampang diucap, keberhasilan gampang disebut, tetapi yang menjalani ini berat. Kita menjalani ini perjalanannya ini kesuksesan. Nah, kita menghadapi wallet, karena wallet ini saudaraku keinginan dia, mau dia, suka dia. Nah, kalau saudara tidak memahami wallet, berat diinapkan wallet, berat dibetahkan wallet. Jangankan wallet itu berkeloni, wallet itu meledak di dalam ruangan. Ini betahkan dulu, ya, inapkan dulu sampai dia betah. Mudah-mudahan apa yang saya katakan saudaraku, saudara sudah bisa mencerna. Karena semua pertanyaan saudara kita ada dua mengenai adanya ruangan terang. Apa tidak jadi masalah bang? Yang kedua, lubang yang mana bagusnya bang? Yang mana baiknya? Lubang sirsa kita gunakan atau lubang terjun seumpamanya saudara mendirikan gedung. Nah, saya sudah jelaskan tadi secara mendetail. Sisa saudara itu memikirkan. Oke? Jadi itulah inspirasi saya saudaraku, edukasi mengenai adanya di dunia perwalitan secara alami. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini saudaraku, namun sedikit ya, panjang lebaran pembahasan mengenai adanya dunia perwalitan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, lebih baik daripada yang sekarang ini. Dulu kan kemarin itu kan 2024, sekarang selamat tinggal 2024. Selamat datang 2025. Mudah-mudahan ada perkembangan, ada perubahan dan ada kemajuan. Itulah yang kita inginkan saudaraku. Ya. Oke. Mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Letak kesempurnaan saudaraku itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita manusia saudaraku serba kekurangan, tetapi perlu kita syukuri. Nomor satu adalah kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku di lapangan tanpa terkecuali sehat selalu dan sukses selalu tanpa terkecuali, insyaallah, amin.